Vina. Aku Laras. Kembali lagi di Ada Apa Dengan Ilkom. Tema kali ini kita bakal wawancara dengan dosen-dosen yang ada di Ilkom. Nah, kalian mau tahu? Yuk ikut kita ya. Ilkom udah satu tahun, baru 1 tahun, masih panjang sampai 65 tahun kali. Kalau untuk semester baru, ini semester kedua, tapi untuk dari resminya mungkin kurang lebih 1 tahun. Kalau Ilkom sebagai fakultas sejak tahun 88, Ilkom sebagai prodi yang mandiri dari 2013 ini sudah mulai mengajar. Semester lalu saya dapat kuliah PKN, Kewirausahaan, Bisnis Media Kreatif, PIK. Semester ini Sikom, KAP, sama Sosiologi Komunikasi. Mata kuliah kalau kemarin mungkin ada beberapa mata kuliah sempat diajarkan ya, kayak Kewirausahaan Komunikasi, Dasar Logika, terus juga apalagi PKN. Kalau semester sekarang Psikologi Komunikasi antar pribadi. Mata kuliah dasar logika, filsafat komunikasi, sekarang di prodi Ilkom berubah menjadi etika dan filsafat komunikasi. Kemudian mata kuliah dasar umum kalau disebutnya itu bahasa Indonesia, pendidikan kewarganegaraan. Lucu-lucu mengingat ini tahun pertama saya jadi dosen, saya rasa seru. Gimana ya, mahasiswanya lucu-lucu ya, ada yang kelakuannya aneh-aneh, ada yang absurd gitu, ada yang pintar-pintar. Rata-rata sebenarnya mereka pada pintar menurut saya, hanya kurang effort aja kalau misalnya ngerjain tugas sekenanya gitu, ngerjain belajar di kelas juga sekenanya aja. Jadi pas ujian atau pas kuis biasanya mereka nggak bisa ngerjain hanya karena nggak merhatiin di kelas. Padahal kalau merhatiin di kelas saya yakin bisa kok, orang semuanya sudah dijelaskan. Anak Ilkom itu kebetulan saya banyaknya barengnya sama 2015 gitu ya. Kalau 2015 kan masih maba gitu, jadi masih ada peralihan, masih belajar untuk untuk menjadi lebih mature gitu ya, dewasa. Soalnya tiap angkatan itu punya karakter masing-masing angkatan tuh beda-beda. Tapi kurang lebih sih overall masih baik, pinter-pinter juga. Walaupun tiap kelas juga punya karakter beda-beda gitu, tapi overall bagus lah. Selama 3 tahun berturut-turut 2013, 14, 15 Ibu berkecimpung atau ngajar di semester 1, insya Allah. Kalimat yang tepat apa ya? Baik dan mengikuti semua aturan yang ada. Kebetulan saya nggak punya keterkaitan sama hima, jadi sebenarnya saya sendiri nggak terlalu jelas mengenai proker hima, karena ya kami dosen kan nggak terlalu terkait ya, biasanya kan itu langsung sama teman-teman dari mahasiswanya sendiri per angkatan, dari 2015, 2014, 2013 gitu sih. Jadi kita nggak terlalu terkait, ya jadi nggak paham juga sebenarnya soal prokernya. Kalau hima itu kan lebih kepada mahasiswa ke mahasiswa, jadi ke dosennya jadi kurang aware, jadi kurang program untuk ke dosennya kurang disadarkan, atau jadi saya sendiri kurang aware juga sama prokernya hima. Ibu ya berjalan, walaupun secara langsung Ibu tidak mengikuti kegiatan itu secara langsung, walaupun sebagai dosen pengajar sering diundang. Yang secara khusus itu mungkin ada acara tahunan ya, untuk saling dekat dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen.
Di luar itu ada kegiatan yang dibantu oleh Prodi untuk semacam kunjungan ke institusi-institusi baik di Bandung maupun di luar kota Bandung. Saya pengen Hima Ilkom itu memiliki program-programnya itu berkaitan dengan program-program dosen, program-program kampus gitu. Jadi kita bersinergi. Mudah-mudahan apa yang ada di proker-prokernya Hima itu menunjang tugas-tugas kalian atau menunjang pengalaman yang nggak kalian dapat di kelas untuk nanti next step kalian lulus. Jadi nggak hanya happy joy gitu ya. Jadi juga tapi maksudnya ada prakteknya gimana sih? Misalnya kalian belajar mata kuliah bisnis media kreatif atau mata kuliah kewirausahaan komunikasi. Bikinlah satu program itu yang jadi kayak klinik untuk wira swasta gitu. Jadi kalian bisa sama-sama untuk buat teman-teman yang punya punya passion untuk jadi entrepreneur, kalian bisa ada di situ sama-sama terus bikin sesuatu, bikin apalah, misalnya bikin event organizer kita sendiri atau bikin analisis, bikin kayak tempat untuk penelitian komunikasi gitu. Itu kan bisa banyak lah yang bisa kalian lakukan sebenarnya. Nah, ini tantangannya kan kalau Himanya Ilkom itu karena prodi Ilkom itu secara masih baru, beda kan sama Humas, Mankom gitu ya. Jadi tantangannya mungkin lebih banyak, kayak lebih kompak atau lebih aktif lagi gitu. Tantangannya pasti banyak banget, apalagi kalau angkatan yang sebelumnya itu sedikit, sedangkan angkatan kalian banyak. Nah, itu cara manajemennya seperti apa, bagaimana itu mungkin banyak harus belajar di manajemen sumber dayanya juga. Terus gimana caranya ini angkatan kalian yang banyak ini biar juga pada kompak, pada aktif gitu. Tantangannya mungkin kurang lebih seperti itu. Himpunan insya Allah kalau diawali dengan niat yang baik untuk mencari pengalaman, dan ada satu kalimat bahwa waktu itu tidak akan bisa diulang, maka kesempatan untuk bergabung di himpunan itu adalah kesempatan yang tidak bisa terulang. Maka mudah-mudahan semua kegiatan yang ada akan memberikan pengalaman yang terbaik buat pengurus himanya, pimpinan himanya, dan juga buat mahasiswa secara keseluruhan. Dan jangan lupa acara atau kegiatan yang ada di tingkat fakultas dan juga di universitas terus dicermati untuk diikuti untuk menambah pengalaman dan wawasan mahasiswa. Di Vkom ini kan ada banyak prodi ya, ada banyak sekali prodi. Nah, kebanyakan prodi-prodi itu bukannya nggak bagus, bukannya nggak lebih bagus. Mereka bagus semuanya, tapi kajiannya itu berbeda. Kebanyakan dari mereka itu mengkaji tentang menjadi seorang praktisi. Kalau misalnya semua orang jadi praktisi, siapa yang akan jadi peneliti komunikasi, jadi orang yang tetap dengan mempertahankan keilmuan kita, ilmu komunikasi, semua jadi praktisi, semua jadi praktek, nggak ada yang jadi ilmuwan yang akan mengembangkan ilmu komunikasi ke depannya. Oke, alasan kenapa mahasiswa itu harus memilih prodi ilmu komunikasi. Yang pertama itu prodi ilmu komunikasi itu akreditasinya sudah A, dan untuk mendapat akreditasi A itu untuk skup lahan Indonesia. Indonesia itu mungkin bisa dihitung ilmu komunikasi akreditasi A. Kalian lihat saja. Kemudian setelah itu ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi juga mendapatkan Best School of Communication selama 6 tahun berturut-turut dari majalah SWA. Ya, jadi kalau misalkan kalian memang passionnya di ilmu komunikasi, memilih prodi ilmu komunikasi di Universitas Padjadjaran, menurut saya sudah merupakan pilihan yang paling tepat. 3. Ya, belajar di ilmu komunikasi merupakan
satu-satunya program studi perguruan tinggi negeri, dan setelah bertahun-tahun bergabung di masalah peminatan, sekarang berdiri sendiri Prodi Ilkom yang sampai detik ini atau sampai hari ini peminatnya masih meludak. Insya Allah di Prodi Ilkom tidak diajarkan hanya teori tentang apa itu komunikasi dan proses komunikasi, tapi juga diajarkan tentang aplikasi dari komunikasi itu sendiri. Nah, itu dia wawancara kita dengan dosen-dosen. Semoga semua informasinya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bener banget. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe di YouTube channel kita. Dan jangan lupa buat follow di Instagram kita buat tahu kelanjutannya dengan ada apa dengan Ilkom itu gimana. Oh iya, Ras. Jangan lupa juga buat kalian nih. Ini kemarin kita udah upload video. Iya, jangan lupa nonton ya. Ya udah. Dan jangan lupa untuk nonton di next video kita.